Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dini Syafani, mahasiswi pasca sarjana Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Jalan-jalan ke Sulawesi, jangan lupa memotret anoa. Siang ini kita bahas komunikasi, semoga bermanfaat untuk semua. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan interaksi antar manusia. Tapi apakah hanya alat interaksi saja? Apakah hanya untuk berbicara saja? Tidak. Komunikasi berperan penting untuk bisa mencapai saling mengerti serta saling memahami antar manusia, terutama dalam pelayanan kesehatan. Maka siang ini kita akan diskusi tentang komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku manusia. Tony Gaskin, seorang penulis dan motivator, pernah menyebutkan dalam bukunya, "Communication is like oxygen in life. Without it, it dies." Sebegitu pentingnya. Sehingga dalam pelayanan kesehatan, komunikasi yang efektif sangat memiliki peranan besar dalam keberhasilan pelayanan kesehatan maupun perawatan customer ataupun pasien. Komunikasi efektif terdiri dari dua kata, komunikasi dan efektif. Komunikasi adalah proses menyampaikan isi pikir, harapan maupun perasaan kepada lawan bicara. Sedangkan efektif merupakan proses yang berhasil guna ataupun ada efeknya. Sehingga bisa disimpulkan komunikasi efektif adalah proses menyampaikan isi pikir, perasaan maupun harapan yang berdampak atau ada efeknya seperti diterima, dipahami maupun merubah perilaku lawan bicara. Dalam pelayanan kesehatan, bisa kita ambil contoh ketika seorang apoteker memberikan informasi penggunaan obat kepada pasien. Saat informasi ini diberikan dalam komunikasi yang efektif, maka besar kemungkinan pasien bisa menggunakan obat sesuai dengan ketentuan ataupun harapan apoteker. Sayangnya, ada banyak kendala maupun hambatan yang sering ditemui ketika melakukan proses komunikasi. Yang pertama yang paling sering ditemui adalah perbedaan persepsi antara pembicara dengan lawan bicara. Adanya perbedaan persepsi ini memerlukan proses penyamaan persepsi dengan mengulang beberapa informasi yang diperlukan. Kedua, adanya emosi yang mengakibatkan penyampaian informasi menjadi tergesa-gesa, terburu-buru, ataupun tidak sampai tuntas. Yang ketiga, adanya stereotip tertentu, di mana pandangan lawan bicara ataupun pembicara memberikan image tertentu, misalnya kepada suku-suku, maupun melalui orang-orang dengan status sosial tertentu. Kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan maupun minat dari lawan bicara. Ini bisa mengakibatkan lawan bicara kurang tertarik untuk mendengarkan sampai tuntas informasi yang kita sampaikan maupun hal-hal yang menurut kita penting. Berikutnya adalah kurangnya atau kesulitan mengekspresikan diri, di mana pembicara maupun lawan bicara merasa sungkan, merasa segan atau bingung bagaimana menyampaikan isi pikiran dan perasaannya. Tipe kepribadian tertentu juga dapat menjadi kendala dalam proses komunikasi efektif. Misalnya seseorang yang egosentris atau egois akan sulit sekali dan butuh proses komunikasi dengan pendekatan yang mungkin lebih lama. Terakhir adalah kelebihan informasi. Begitu banyak informasi yang diberikan kepada lawan bicara dapat menimbulkan komunikasi yang tidak terfokus, tidak terkonsentrasi, sehingga lawan bicara bukannya memahami apa yang disampaikan, tapi malah bingung dengan banyaknya informasi yang diberikan oleh pembicara. Lalu apa akibatnya kalau ini terjadi dalam pelayanan kesehatan? Yang pertama, kegagalan dalam melakukan perawatan yang efektif. Karena dalam perawatan pelayanan yang efektif diperlukan kerjasama dan kesepahaman antara pasien dan pemberi perawatan. Yang kedua, meningkatnya potensi kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan kejadian potensial cedera. Yang ketiga, kegagalan dalam pengambilan keputusan. Pasien bisa saja menjadi bingung, tidak dapat memberikan persetujuan atas tindakan medis yang mungkin telah dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Dan terakhir, gagalnya edukasi ataupun pemberian informasi kesehatan dengan tujuan mendidik keluarga pasien. Lalu, apakah ada tips yang bisa kita terapkan dalam proses komunikasi efektif? Beberapa ahli menyampaikan tips yang bisa kita coba. Pertama, sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Hindari penggunaan istilah-istilah asing maupun kata-kata dalam bahasa kedokteran yang mungkin membuat pasien malah merasa takut. Kedua, gunakan ekspresi wajah
dan kontak mata sehingga pasien bisa merasakan empati, simpati, dan tidak mengalami ketersinggungan akibat kita memalingkan wajah pada saat melakukan pembicaraan. Selanjutnya, gunakan intonasi yang nyaman didengar oleh lawan bicara. Jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Misalnya, ketika pasien komplain, "Ini pendaftarannya kok lama sekali?" Maka jangan membalas dengan, "Ibu kan sudah saya bilang, harus menunggu." Nada tinggi ini bisa mengakibatkan pasien malah merasa lebih tersinggung dan tersulut emosinya. Jangan juga gunakan nada yang terlalu rendah. Misalnya, "Kan saya sudah bilang, ibu tunggu dulu." Ini juga bisa mengakibatkan tersinggungan. Maka coba sampaikan dengan nada yang nyaman, "Iya ibu, mohon maaf. Untuk sementara ini ibu silakan menunggu dulu ya." Terakhir, menjadi pendengar yang aktif. Banyak di antara kita yang mendengarkan untuk bersiap membalas kalimat yang disampaikan oleh lawan bicara. Ini bisa mengakibatkan terjadinya miskomunikasi. Untuk itu, jadilah pendengar yang aktif, pendengar yang menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya dengan jelas. Pada akhirnya, komunikasi efektif harus mengandung 7C. Yang pertama, completeness, yaitu lengkap. Sebuah informasi harus disampaikan dengan lengkap. Kedua, conciseness atau ringkas, tidak bertele-tele dan to the point. Ketiga, consideration, informasi disampaikan dengan penuh pertimbangan. Keempat, clarity adalah kejelasan informasi yang diberikan tidak bermakna ganda. Kelima adalah concreteness, yaitu kenyataan atau didukung dengan fakta. Keenam adalah courtesy atau penuh tata krama atau disampaikan dengan sopan santun. Dan ketujuh adalah correctness, informasi yang diberikan harus benar, harus dikonfirmasi dulu apakah sudah tepat waktu, tepat informasi, dan tepat sasaran. Demikian beberapa informasi tentang komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.